Halo, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Perkenalkan Mbak Leli, ini Mbak Ika dari Situ Bondo. Mau cerita sedikit ya? Boleh. Saya tahun 2020 itu bagian perut kanan atas itu kayak yang ganjel tapi tidak sakit. Kayak yang ganjel. Terus saya bulan Agustus saya periksa ke dokter penyakit dalam. Katanya dokter penyakit dalam itu radang empedu, katanya Mbak Leli. Terus sudah itu saya disarankan untuk yaitu di USG Mbak Leli, ada USG-nya sudah gitu. Terus saya disarankan ke lab Mbak, nggak tahu lab apa, cuman di lab darahnya aja waktu itu. Nah ternyata balik lagi ke dokternya, positif radang empedu. Saya tanya Mbak Leli, ini apa sudah jadi batu dok? Oh belum katanya, belum gitu Mbak Leli. Terus katanya dokternya, ya jangan makan yang terlalu lemak ya makan juga nanti kurang asupan gizi. Ibu soalnya kurus, saya kan tinggi 158, BB saya itu 48, kan kurang Mbak Leli. Terus sudah itu saya tuh tetap tidak jaga pola makan. Saya tuh kadang kalau sudah sibuk, saya itu nggak makan sampai sore Mbak Leli, nggak makan gitu kan jadinya telat-telat. Terus itu kok tambah hari itu sampai 2022 kan berarti hampir 2 tahun setengah ya Mbak Leli. 2022 bulan Desember saya periksa lagi karena menjalar ke punggung sudah agak sakit tapi tidak begitu sakit, cuman tidak bisa capek-capek Mbak Leli. Kalau capek itu yang di punggung sama yang di tulang belikat itu sakit Mbak gitu. Halo. Iya. Terus sudah diperiksa lagi sama dokternya waktu itu. Nah ini ya Bu ini ada asam lambungnya. Ya Ibu tidak usah terlalu takut ya, takut lah dok. Radang empedu kan bagian dalam, saya takut dioperasi. Ngapain dioperasi? Yang penting Ibu jaga pola makan. Jangan pedas, jangan coklat, jangan santan, jangan ketan, kopi, durian itu tidak boleh. Kalau misalkan pengen kayak roti tapi jangan banyak-banyak gitu. Gak apa-apa Bu, makan yang berlemak tapi di apa itu namanya? Dijata lah gitu Mbak Leli. Kalau misalkan pagi lemak, siang sama malam sudah muti gitu Mbak Leli. Terus ya sudah tak ikutin gitu. Tapi kok tetap sakit ya Mbak Leli, yang punggung sama yang tulang bagian ini. Terus sekarang ada nyeri-nyerinya Mbak Leli gitu. Nggak periksa lagi, saya sudah 1 tahun ke sekarang Mbak Leli. Oh. Saya nyoba alternatif itu Mbak. Terus yang saya sampai berkali-kali sama dokternya tanya, dok, kan kalau radang di bagian empedu kan berarti ada batunya dok. Belum Bu, belum gitu. Tapi kalau dibiarin jadi batu empedu katanya. Terus sudah itu, gimana dok mau dioperasi? Ngapain dioperasi Bu? Wong ini belum jadi batu empedu gitu Mbak Leli. Tapi sekarang itu di bagian perut kanan atas itu emang kayak yang ada batunya gitu. Tidak enak gitu Mbak Leli, sakit kayak yang ada batunya tapi tidak pas sakit kayak yang orang-orang itu ceritain sakit pas sakitnya gitu. Tidak Mbak Leli, masih bisa beraktivitas saya gitu. Oke. Kalau yang Mbak Leli itu gimana? Kalau yang aku punya dulu itu ada batu empedunya. Untuk gejala sakitnya itu kurang lebih memang sama kalau batu empedu atau radang ya. Itu kalau dari pengalaman teman-teman yang udah pernah cerita, untuk yang radang juga gejalanya kurang lebih memang sama Mbak. Kalau Mbak kemarin dikasih obat dari dokter, masih ingat nggak apa? Dikasih obat lasgan sama anti nyeri cuman Mbak Leli. Saya kan ini dapat setengah bulan saya itu ikut alternatif, tapi dia dokter dia kuliah di Singapura, banyak yang ke sana gitu alternatif. Kan dipijit itu Mbak, kaki sama bagian tangan itu
batunya 0,7 sampai 1,2 katanya Mbak Leli gitu. Dioperasi ya katanya, nakut-nakutin tapi agak ketawa-ketawa, enggak Pak gini. Saya minta alternatif aja, herbal aja. Oh, ya sudah, yuk gitu. Menurut sampean gimana Mbak Leli? Tapi Mbak Ika kan nggak ada batunya kan? Katanya yang ini Mbak, yang alternatif ini sudah terbentuk Mbak. Antara 0,7 sampai 1,2. Cuman saya ada USG lagi 1 tahun ini Mbak gitu. Katanya yang dokter yang langganan saya yang penyakit dalam itu kan sudah yang bagus itu dokternya Mbak. Kan di USG bagian perut. Tapi bukan USG yang USG biasa itu. Katanya belum terbentuk batu gitu. Ngapain Bu dioperasi? Wong belum terbentuk batu gitu. Baru radang katanya gitu ya? Iya, yang tahun 2022 akhir Desember. Oke. Kan berarti 1 tahun lebih ke sekarang Mbak gitu. Kalau yang tadi alternatif itu di tahun kapan? Dapat 2 minggu Mbak. Ini saya mau balik lagi. Kayak jamunya itu Mbak 3 kali sehari. Saya suruh makan yang dulu, yang tidak berlemak dulu. Tapi kayak tempe goreng, tahu goreng itu boleh Mbak. Cuman yang tidak boleh daging, coklat, roti, terus duren gitu. Itu tidak boleh, ketan-ketan, santan-santan tidak boleh. Yang mau saya tanyakan sama Mbak Leli, waktu Mbak Leli itu merasakan batu empedu, Mbak Leli itu makannya apa? Memang dijaga ketat ya Mbak? Awalnya waktu saya tahu ada batu empedu, itu awal banget. Ya. Itu saya nggak jaga ketat, hanya disuruh mengurangi makanan yang berlemak, makan berminyak, kayak gitu kan. Iya. Dan untuk ilmu soal batu empedu kan dulu saya belum tahu. Nah, sehingga saya hanya Mbak, sama kayak saya Mbak. Sehingga saya hanya mengurangi saja, tidak makan lemak ya kan. Tetapi saya masih makan bakso, terus makan rendang, makan santan-santan. Itu yang saya tahu. Iya, yang saya tahu cuman hindari lemak doang. Jadi lemak daging ya kan, kayak lemak sapi itu aja yang saya hindari. Tapi yang lain-lain berarti makannya biasa aja ya Mbak ya. Saya takut Mbak Leli, saya tidak mau operasi, takut banget. Tenang, jangan panik. Iya. Jadi coba ya. Soalnya Mbak terlalu diet ya Mbak. Saya kurus, nanti tambah kurus kalau saya cuman makan buah aja. Kalau ngurangin karbo Mbak. Udah pernah nonton video saya belum yang proses sembuh dari batu empedu? Iya, cuman saya bingung Mbak. Jaringan tak nyaman yuk. Iya. Halo. Iya. Iya, ini udah nih. Saya Madura Mbak. Madura, asli Madura. Asli Madura. Jadi domisilinya juga di sana, di Madura. Iya. Okay. Jawa Timur, di Jawa Timur, di situ Bondo. Itu Mbak Leli itu berapa tahun Mbak yang menderita batu empedu sampai sembuh? Dan apa anunya itu Mbak? Apa ya, kayak pakai apa dah itu terapinya gitu? Oke, ini coba saya ceritakan dari awal ya Mbak ya. Iya Mbak. Jadi, ketika saya tahu ada batu empedu, saya tuh pertama masih kayak kayak biasa aja gitu loh, antara takut dan nggak takut, karena dokter bilang itu penyakit ini antara bahaya dan tidak bahaya. Yang penting tidak mengganggu, dia nggak akan bahaya. Tetapi kalau dia sudah mengganggu, mungkin bisa saja itu bahaya, ya kan? Karena bisa mengakibatkan, jika dia menyumbat di saluran, dia akan mengakibatkan penyakit kuning dan itu akan menjadi fatal, ya kan? Tapi karena tidak mengganggu, kata dokter juga nggak masalah, nggak dioperasi seumur hidup juga nggak masalah, asalkan dia di posisi yang aman, tidak menyumbat dan tidak mengganggu di tubuh kita. Nah, karena itulah saya cuman disuruh untuk menghindari, selain dikasih obat ya dari dokter, saya disuruh menghindari yang berlemak, terus yang berkolesterol lah intinya, kayak berminyak juga termasuk. Jadi pada saat itu saya belum tahu nih makanan pantangan apa aja yang harus dipantang tuh nggak tahu. Jadi intinya saya cuma tahu yang lemak itu aja kan. Nah, sehingga saya tuh makannya masih kayak bersantan, kayak rendang ya, kayak nasi padang gitu masih. Tetapi
ketika saya makan makanan yang bersantan selalu aja kolik. Jadi kolik itu kayak yang aku rasain kayak sakit mah, ya kan? Tapi lebih ke sebelah kanan dan itu tuh kayak ngancing gitu loh, perutnya kayak ngancing, kayak ya susah nafas dan sakit banget. Terus sakitnya sampai merungkuk gitu ya, kayak merungkuk lah kayak gitu, bungkuk gitu. Berarti parah sampean ya Mbak, sakitnya parah ya Mbak. Iya, kalau saya itu Mbak, kalau makan yang berlemak itu cuman sakit nyeri sampai ke punggung itu aja, tidak sampai parah gitu. Oke. Kalau saya ketika saya makan yang berminyak itu ya termasuk berminyak juga, apalagi yang kayak bersantan itu sakitnya datang tiba-tiba dan hilangnya juga nanti secara tiba-tiba gitu hilangnya. Nah itu aku belum sadar kalau ternyata itu faktornya, itu belum sadar ya kan. Nah ketika obat dari dokter itu kan saya cuma dikasih selama 1 minggu kurang lebih, itu dokter ngasih Urdaflak ya, obat Urdaflak. Nah saya pikirnya itu kalau obat sudah habis mungkin batu empedunya sudah nggak ada, saya pikirnya kayak gitu. Sehingga saya jalani normal seperti biasa ya kan. Pada suatu hari mungkin sekitar 1 bulanan kurang lebih atau 2 bulanan ya kurang lebih, waktu itu Lebaran. Nah Lebaran itu saya makanlah bakso juga. Nah di situ kolik ya, bukan main-main ya, kolik bukan main-main. Sampai saya nggak bisa berdiri dan sesak nafas juga, sempat kayak berat gitu nafasnya. Untuk sakit di punggung, di punggung lebih ke dominan sebelah kanan, menjalar sampai sebelah kiri. Iya betul. Dan itu mau dipijit model apapun nggak akan membuat lega, nggak akan membuat hilang ya. Biasanya kalau kita capek ya kan, itu kan rasanya kayak capek ya rasanya. Nah ketika dipijit harusnya hilang dong. Ya kan, terus dikasih balsem hot cream. Iya, hot cream ya. Nah, lah disuruh hindari gitu kan. Terus Mbak disarankan operasi itu ya Mbak? Enggak, aku nggak disarankan operasi. Terus kan aku tuh tanya sama dokter, dok, minum obat Urdaflak ini harus rutin ya? Kata dokter, iya harus rutin. Jadi nggak boleh bolong, katanya gitu. 1 hari pun nggak boleh. Jadi kalau 1 hari itu nggak minum berarti anggap aja kayak kita ngulang gitu, prosesnya tuh kayak ngulang, katanya gitu. Makanya kan kadang-kadang juga teman-teman nanya, kadang aku minum kadang enggak. Terus aku bilang wah kalau bisa harus rutin. Itu kata dokter tuh harus rutin, nggak boleh bolong. Dan aku juga ngebaca deskripsinya di box yang saya beli ya, Urdaflak kan kalau aku beli selalu dos kan kalau aku beli. Nah aku baca di situ juga bilangnya obatnya harus diminum terus, tidak boleh kayak bolong gitu. Kalau bolong tuh ibaratnya kayak ngulang lagi dari pertama gitu. Dan itu proses aku minumnya selama 1 tahun baru dinyatakan sembuh. Jadi dinyatakan sembuh dulu, dinyatakan bersih ya dari batu empedu. Setelah aku cek, aku USG itu dinyatakan bersih, barulah aku berhenti minum obat batu empedu. Jadi aku nggak tahu nih sembuhnya kira-kira bulan keberapa, aku nggak tahu. Jadi aku minum aja terus. Aku termasuk minum obatnya terus. Ketemu batu empedu gini ya Mbak? Iya. Bukan radang ya? Gimana? Apa kembali lagi ya ke dokter itu di USG? Dokter lain aja ya Mbak ya? Soalnya obatnya itu cuma lasgan aja. Oh iya. Kalau dokter yang pertama Mbak Ika punya kan tidak dinyatakan ada batu empedu kan? Iya, tapi kalau sudah makan, saya sekarang ini Mbak nyerinya tiap hari Mbak, nyeri ke punggung itu tiap hari sudah, tapi tetap bisa jalan, bisa aktivitas, tapi nyeri Mbak dari perut ke punggung itu tiap hari sudah Mbak gitu. Nanti sembuh bentar, nanti kabur lagi gitu Mbak. Itu faktornya apa? Kira-kira tahu nggak? Faktor makanan bukan? Makanan itu saya agak tidak begitu berlemak sudah Mbak. Saya stres. Saya mikir. Oke. Berarti jangan stres, jangan diambil pikiran, diikhlasin aja. Yang penting saya nggak kumat, itu udah alhamdulillah gitu, prinsipnya itu aja. Berarti Mbak ini selain terapi berarti obat lagi ya Mbak dari dokter ya? Iya, aku fokusin tetap di obat dari dokter. Selebihnya aku bantu dengan terapi. Ya, aku bantu dengan terapi. Mungkin herbal yang ini, herbal yang itu aku cobain banyak. Dicobain semua ya Mbak? Iya, cobain ya, semua. Itu Mbak, saya kan gini.
ini kalau baca di YouTube itu pengalaman yang sembuh dari batu empedu itu kan ada campur tangan dokter, obat dari dokter lagi Mbak gitu. Terus saya ini kan katanya waktu periksa ke dokter 3 kali radang empedu, tapi kok obatnya itu lain. Yang saya baca itu kebanyakan udah flak Mbak, yang kayak Mbak itu. Iya. Tapi yang saya itu cuman lasgan. Saya baca lasgan di Google itu obat asam lambung sama anti nyeri aja Mbak. Gitu. Iya mungkin. Terus sama suami itu coba dah ke terapi aja, alternatif aja katanya. Soalnya apa, kalau duduk itu kayak ada batunya memang Mbak gitu, terasa gitu. Bukan ganjel lagi, kayak yang ada batunya gitu. Ya cuman tidak sampai, kalau kolik itu tidak sampai membungkuk apa, tidak, cuma nyeri gitu. Tapi tidak sampai saya tidak bisa jalan apa, tidak gitu. Menurut Mbak itu periksa lagi aja ya Mbak ke dokter lain ya? Iya, saran aku sih coba periksa ke dokter lain karena biasanya beda-beda juga sih hasilnya. Iya. Aku aja sampai 3 dokter. 3 dokter ya? Iya. Ya itu Mbak. Ini padahal dokternya sudah bagus Mbak. Dokter ini sampai ditunggu-tunggu orang loh. Ada USG-nya sendiri sudah Mbak gitu. Itu kan penyakit dalam Mbak. Kalau Mbak periksa kemana? Dokter bedah enggak? Aku awalnya dokter umum, yang kedua juga dokter umum, sempat juga dokter kandungan ya kan untuk periksa USG itu. Terus sempat juga di dokter spesialis ahli dalam. Tapi kalau untuk ahli dalam ya, itu cuma sekali doang untuk mau lihat perbandingannya. Jadi dari dokter yang ini perbandingannya dengan dokter ini itu sama nggak gitu yang dikatakan dokter umum. Berarti saya ke yang penyakit dalam lagi aja ya Mbak, biar enak ya. Iya terserah sih, kalau saya dulu malah milihnya yang dokter umum ini. Kalau saya ya waktu itu karena awal yang mengetahui ada batu empedu itu di dokter umum. Itu umum saja ya. Aku rutin di situ karena aku kayaknya cocok di situ. Nah, kalau aku pernah membandingkan dengan dokter spesialis yang ahli dalam, aku pernah nyoba 1 kali USG-nya emang kurang lebih hampir sama, nggak sama persis sih prediksinya, cuman kurang lebih hampir sama. Jadi kalau untuk dilihat hasil USG-nya tuh lebih jelas yang tempatnya yang di umum. Jadi aku suka yang di umum gitu. Kalau umum ya, Pak? Iya, kalau tapi di sini dokter umum rata-rata ada USG-nya, Mbak. Oh, ya udah cari yang ada USG-nya. USG abdomen ya yang lengkap. Ke dokter spesialis ahli dalam juga sebenarnya lebih bagus sih kalau memang di sana banyak, di sini kan jarang ya. Selama 1 tahun itu Mbak berarti tidak membatasi makanan dengan ketat ya, Pak? Enggak. Untuk kurang lebih 3-5 bulan ya kalau nggak salah itu saya ketat banget sampai badan saya turun. Yang pisang aja itu ya Mbak, yang pisang kepok sama jus apel ya Mbak? Iya, jadi karbohidratnya dari nasi tuh saya ganti pisang kepok, terus ubi-ubian gitu, terus oatmeal, beras merah gitu. Itu Mbak berarti Mbak itu selama 1 tahun itu terapi sama obat dari dokter ya Mbak? Iya. Itu gimana Mbak terapinya Mbak, yang pagi, mulai dari pagi? Oke, yang dari pagi ya, dari pagi itu intinya saya rutinin minum jus apel. Bukan cuka dulu, bukan itu, cuka apel dulu. Oh, kalau mau minum cuka apel itu terserah. Jadi saya itu bangun tidur langsung minum cuka apel dulu, ya kan? Tergantung. Nggak usah minum air hangat, enggak Mbak, langsung itu aja. Aku juga minum air hangat juga. Jadi semuanya. Cuka apel itu air hangat dulu. Semuanya aku lakuin. Untuk minuman sehari-hari biasanya kan kita minum air putih biasa tuh. Nah, aku ganti dengan minum air hangat. Jadi minum air hangat bukan hanya bangun tidur aja. Keseharian sudah saya ganti dengan minum air hangat. Jadi bangun tidur, aku paling tidak minum air hangat lah ya. Maksudnya duduk-duduk dulu, minum air hangat ya kan, sambil santai gitu. Terus sembari minum air hangat.
Kalau misalkan mau langsung cuka apel juga nggak masalah, langsung minum cuka apel. Setelah minum cuka apel, biasanya kan ini maaf BAB gitu kan. Iya. Nah jadi itu juga harus diperhatikan, setiap hari harus ada pembuangan, ya kan? Iya. Nah setelah itu barulah saya sarapan misalkan buah-buahan atau pisang kepok kayak gitu. Iya. Setelah itu saya minum obat dari dokter. Iya. Ya kan, setelah minum obat dari dokter barulah saya makan kayak makan nasi kayak gitu. Kapan, Mbak? Jus apelnya itu kalau misalkan saya ada cuka apel, jus apelnya saya minumnya agak siang. 2 kali jus apelnya ya, Mbak? Iya, tetap 2 kali. Jadi terserah, fleksibel kalau itu kita mau lakuin sebelum sebangun tidur juga nggak masalah. Cuman kan saya terlalu kembung kalau saya minum air semua gitu kan, tadinya udah air hangat terus cuka apel sudah makan, jadi untuk jus apelnya ini udah terlalu kenyang gitu. Kadang-kadang aku agak siang gitu, tapi kalau malam tetap sekitar jam-jam 6 gitu baru minum jus apel. Terus malamnya kan makannya buah-buahan, aku udah nggak makan nasi. Terus mau tidur aku lanjut cuka apel itu. Cuka apelnya berapa sendok, Mbak? Aku dulu 2 sendok banding 200 ml air hangat ditambah 1 sendok madu. Iya kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Aku skip kalau nggak ada. Ya berarti jus apelnya siang ya, Mbak? Zuhur, Mbak? Aku jam-jam 10 sih udah bisa diminum. Terus 2 kalinya jam ke berapa, Mbak? Oh bentar ya. Jus apelnya itu aku minum juga bisa sembari waktu aku makan buah pisang tadi itu. Buah pisang, buah-buahan ya kan, sebelum makan nasi kan lebih bagus kita makan buah-buahan. Nah itu ya pagi sembari makan itu sama jus apel, karena kan itu buah kan. Jadi aku jadiin satu aja di situ. Kadang-kadang gitu. Makan karbo paginya jam berapa sampean, Mbak? Aku ketemunya antara jam 9 atau jam 10. Ya, sekitar jam itu. Sebisanya kita, kalau memang kita kuat ya langsung aja makan karbo. Yang tadinya kan aku udah makan buah banyak, makanya berat badan aku tuh turun. Berat badan aku tuh turun karena makanannya tuh yang begitu, yang buah-buahan, yang sayur, secara otomatis turun. Jadi tuh kita nggak usah takut berat badanku semakin turun, semakin kurus. Tapi kan asupan makannya kita sebenarnya lebih bergizi di situ. Iya, terus Mbak, siangnya itu Mbak makan pisang lagi ya, atau buah-buahan yang lain ya, Mbak? Iya, aku makan pisang lagi. Aku makan pisang lagi karena pisang tuh kayak membuat kita lebih tetap kenyang gitu. Kenyangnya lama. Terus makan karbo yang kedua kalinya, Mbak, jam berapa, Mbak? Siang biasanya. Aku sembarang, fleksibel. Jadi makannya itu 3 aku kali berarti, Mbak? makannya bisa 3 kali, bisa 2 kali, tergantung sih Mbak. Kalau memang Mbak kuat makan banyak, makan aja. Jus apel yang kedua jam berapa, Mbak? Jus apel yang kedua itu malam. Oh iya. Aku malam, misalkan habis maghrib, atau enggak habis isya gitu. Berarti selama 5 bulan Mbak makanannya itu aja sudah ya, Mbak, ketat ya? Iya, itu saja. Tidak pernah makan roti sekali aja, tidak pernah? Enggak pernah. Memang sudah itu ya? Iya. Misalkan pisang itu, Mbak, takut kita bosen, tidak bisa diganti buah lain, Mbak, tiap harinya, Mbak? Aku biasanya sampean? sukun, tak ganti sukun, terus tak sukun, ganti ubi ya? ubi betatas itu, ubi ungu, aku itu. Kalau singkong aku enggak. Tapi obat yang dari dokter tetap ya, Mbak? Tetap, itu harus wajib kalau obat dari dokter. Dan cuka apel. Mau nyoba ini, Mbak. Dan cuka apel, Mbak? Untuk herbalnya cuka apel itu aku juga wajib. Aku harus ada cuka apel juga, aku booster. Iya. Kalau untuk Mbak, jus foto cuka apelnya ya, Mbak. Saya mau pesan seperti yang Mbak. Nanti di foto ya, Mbak. Oke. Iya. Berarti itu Mbak 1 tahun 5 bulan diet ketat ya, anggap diet ketat. Pas 1 tahun Mbak itu sembuh total ya, Mbak ya? Aku kan diet ketatnya antara dari bulan Desember ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei.
Ya Iya. sekitar Mei itu aku udah mulai nggak ketat lagi. Jadi 6 bulan ya, sekitar 6 bulan itu Ya. aku udah mulai nggak ketat Sudah. lagi karena Sudah berat. makan roti ya Mbak, makan Iya. rendang ya. Oh, itu belum, masih belum. Jadi aku perlahan, nggak ketatnya, aku perlahan, nggak langsung ngaget. Karena gini Iya. Mbak, ketika itu berat badan aku udah dari 54 tuh sudah turun ke 38. Ya, di bawah Aduh, 40. kurus banget sampai Iya benar, kurus banget. Dan kalau aku sih nggak takut sebenarnya, aku seneng kurus. Pada dasarnya aku tuh suka tubuh yang kurus sebenarnya. Nah, ketika itu aku kurus banget kan, karena keluarga sudah disuruh makan bebas aja, makan tuh harus maksudnya jangan terlalu dijaga gitu ya, dukungan dari teman-teman juga kok terlalu kurus gitu ya, itu dapat protes dari luar lah sebenarnya. Jadi sehingga Dari suami gimana Mbak? iya, suami bilang malah suruh makan bebas aja gitu loh. Yang penting masih di jalurnya gitu, tidak makan yang berlebihan katanya gitu. Dokter juga kan bilang begitu, jangan terlalu jaga ketat kayak gitu kan. Nah, malah aku diomelin gitu. Jadi mulai dari situ Mbak, mulai saya kan bingung Mbak. jadi Dokter yang spesialis penyakit dalam bilangnya makan dijaga, pola makan dijaga. Tapi jangan yang berlemak, ya makan juga. Takut kurang asupan gizi gitu. Iya, betul. Tapi tapi penyakit saya kok tambah tiap hari gitu, apa karena pola makan saya gitu. Terus yang alternatif ini kan dokter juga Mbak, suruh mutih dulu makannya, suruh kayak kuah-kuah bening gitu. Jangan sampai bersantan apa gitu Mbak. Oh iya. Mbak itu kan enggak disarankan operasi ya Mbak? Enggak ya Mbak? Enggak. Berapa senti batunya Mbak? Dulu paling besar 0,6 kalau nggak salah. Tapi itu banyak, hampir sekantong penuh, dan dokter juga nggak bisa hitung. Mungkin ada kalau 25 ke atas tuh ada, 30-an itu mungkin ada. Mungkin gini ya Mbak, itu batu empedu itu ada yang kayak pasir, ada yang kayak kerikil kecil-kecil banyak, terus ada yang besar meskipun cuma 2, 3 tapi besar-besar, biasanya gitu Mbak. Iya, iya betul. Dan dokter juga, dokter yang satunya tuh juga pernah bilang begini, namanya batu empedu tuh hampir setiap orang tuh ada. Cuman ada yang ada yang mengganggu dan ada juga yang enggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia hidup dengan batu empedu selamanya sampai tua pun juga ada. Yang penting dia tidak mengganggu. Jadi enggak ada katanya Mbak. Jadi enggak masalah. Tapi enggak bahaya. Nah makanya setelah aku badannya terlalu kurus kan, makanya aku makan bebas ketika itu, sudah mulai makan daging, berani makan yang digoreng, tetapi satu kali goreng sendiri di rumah kayak gitu. Itu perlahan kan. Itu dalam kondisi batu empedunya masih ada, tetapi sudah berkurang dari awal ya, dari yang awal sampai 6 bulan Mbak, itu udah berkurang. Saran ke saya itu gimana Mbak? Saya bingung Mbak. Coba periksa ke dokter lain, apakah benar ada batu empedu apa enggak. Coba diperiksa di USG di tempat lain. Iya. Biar berarti lebih pastinya kan. Dokter penyakit dalam lain ya Mbak ya. Itu boleh. Nggak apa-apa mau coba di dua dokter atau 3 dokter, itu lebih bagus karena kan prediksinya biasanya beda-beda. Nah kalau untuk yang di alternatif tadi tetap aja dilakuin. Itu kan sama dijalaninnya Mbak ya. Iya, itu kan alternatif kan. Aku pernah tanya dokter juga, minum obat kimia sama herbal itu boleh nggak? Dokter bilang boleh. Aku udah pernah nanya sama dokter juga, itu boleh asalkan dijeda waktu minumnya antara 1 jam sampai 2 jam gitu. Kalau misalkan obat herbal itu lama, kata dokter gitu. Dia tuh pasti, tapi lama gitu loh, entah kapan sembuhnya kita nggak tahu gitu, ibarat kata kayak gitu. Kalau obat kimia itu paten, kata dokter malah kayak gitu. Ya udah aku lakuin dua-duanya, obat kimia aku minum, ditambah aku mencari-cari herbal apa gitu, aku coba semuanya. Iya Mbak, nanti saya misalkan ada itu keluhan lagi, pengen tanya-tanya lagi, ya Mbak, diangkat kalau telepon ya Mbak. Iya boleh. Boleh banget. Nanti sharing-sharing aja. Cuman kalau DM kadang-kadang aku juga
Aku juga apa ya, solo respon kalau ke DM, soalnya Iya, banyak banget yang DM, jadi sehingga aku baru lihat aja aku udah pusing nih. aku udah iya, aku udah bingung nih mau jawab apa, yang ini yang itu gitu. Kadang-kadang sih kita iya, teleponan kayak gini. iya. Dan oh yang Mbak Ika, Mbak, saya makasih sarannya ya Mbak, makasih banyak Mbak. Saya diterima telepon sudah alhamdulillah banget. Makasih banyak Mbak. iya sama-sama, semoga lekas sembuh, tetap Amin, semangat amin. terus, jangan Ya, jangan stres, jangan terlalu diambil stres beban. saya Mbak. Saya stres takut dioperasi Mbak. Insya Allah enggak, kan dokter sendiri Iya, bilang kalau nggak disaranin iya, kan. iya. Jadi Tapi yang 1 tahun yang lalu kan Mbak, gitu. oke. Saya kan gejalanya itu kan sudah 4 tahun ke sekarang Mbak. Yang mudah-mudahan tidak sampai dioperasi itu aja saya Mbak. Iya, dicoba Iya, introspeksi diri, iya, dirubah 3P-nya dirubah. Itu iya, sih menurut iya. aku. Saya Mbak kalau punya masalah itu apa ya Mbak, kadang dipikir gitu. Suka dipendem ya, harus Iya, harus dipendem. diselesaikan gitu kan. Aku Iya, maunya ini harus tercapai kayak gitu kan. Nah, iya, itu itu harus di apa ya? Diikhlasin. iya, Harus lebih iya, legowo. Jadi orang tuh iya, harus lebih legowo. Apapun yang iya, terjadi, baik buruk itu adalah atas kehendak Allah. Prinsipnya kayak iya gitu Mbak, aja. iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Makasih sarannya ya Mbak ya. Sama-sama Mbak Ika. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.